lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik semua. Shalom. Yes, semua bersemangat hari ini? Yes. Sekali lagi sorakannya shalom. Shalom. Yes, haleluya. Hai semuanya. Coba sapa kiri kanannya. Hai. Hai. Selamat pagi, selamat hari Selamat Minggu. Yes, kita hari ini mau apa? Ada yang tahu? Betul banget, kita mau beribadah. Semua sudah siap beribadah hari ini? Yes. Yes. Sudah mandi belum? Sudah dong. Sudah ya. Sudah sarapan belum? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah hari ini. Semua kakak percaya bersemangat untuk beribadah hari ini. Mari kita mau angkat pujian, mari kita persiapkan hati kita mau undang Tuhan hadir di rumah kita. Haleluya Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesuslah kekuatan kita. Amin. Tuhan adalah Kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan
ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkataan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Bapa. Kami akan terbang tinggi bersama Engkau Tuhan. Kami akan jadi Raja Wali yang terbang tinggi bersama Engkau Bapa. Yes Bapa, haleluya. Kami percaya bersama-Mu Tuhan. Kami kuat menghadapi apapun. Bersama-Mu Tuhan, kami bisa menghadapi apapun. Bersama-Mu Tuhan, kami sanggup menghadapi apapun. Kami percaya kekuatan kami, penghiburan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Hanya dari Engkau Tuhan Yesus kami Bapa. Yes Bapa, hari ini kami akan beribadah. Kami akan beribadah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini untuk beribadah. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian kembali dengan lebih bersemangat. Kita mau kerahkan kekuatan kita untuk Tuhan. Yes, haleluya. Semua adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yes, kita angkat pujian ini dari awal lagi dengan Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. yes, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu,
selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes, Allah bangkit. Allah bangkit. Mari bersorak. Bersorak, Serukan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Semua bersorak. Bersorak, Ya, serukan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. oh, 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 Yeah, haleluya. Yes, kita mau katakan juga bahwa kita adalah pemenang. Semua masih bangkit berdiri. Mari kita lanjut memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. Nama siapa? Dalam nama Yesus Ada kemenangan. Dalam nama Yesus siapa? dalam nama Yesus Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yes, kita mau katakan kembali bahwa kita adalah pemenang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Yes, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Yes, Jesus, kita sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian yang kita mau katakan percaya bahwa kita menang bersama Tuhan Yesus. Dan
Tuhan Yesuslah kekuatan bagi kita, bagi anak-anaknya. Sekarang kita mau bersiapkan diri untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan kita lagi kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, kami menyembah Tuhan dalam hadirat kudus-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau Kau nyata di Kau sini, nyata kehadiran kemenangan terjadi di sini.
kesembuhan. kesembuhan Ya Tuhan, terjadi di kelepasan. sini, kelepasan terjadi di sini. Amin. Ya Tuhan, haleluya, haleluya, yes Jesus. Kau hadir bersama kami Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini, karena kau hadir bersama kami Terjadi, kelepasan terjadi. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kemenangan Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Segenap hati dan jiwa. Hanya Tuhan, Bapa kami yang memberkati. Mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Yes, kemuliaan untuk Tuhan. Yes, haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan-Mu, kesembuhan-Mu, kelepasan-Mu Tuhan terjadi di rumah kami masing-masing Tuhan terjadi. Tanpa terkecuali Tuhan terjadi, Tuhan terjadi. Yes Tuhan, Kau tidak akan melewatkan setiap rumah anak-anak-Mu. Engkau hadir di semua rumah anak-anak-Mu Tuhan. Yes, haleluya Bapa, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa-Mu terjadi di setiap rumah kami. Terjadi Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi. Terjadi di setiap orang di rumah kami. Terjadi Tuhan. Tidak siapapun Tuhan. Anak-anak, orang tua, semua terjadi Tuhan, terjadi. Yes, haleluya Bapak, haleluya. Haleluya, Jesus. Tuhan, kami percaya Tuhan. Yes, Bapak kami percaya Tuhan, kami percaya firman-Mu. Ya dan amin, kami percaya Tuhan firman-Mu masih berlaku saat ini. Yes, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Yes Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Yes, Bapak Engkau akan hadir penuhi semua kami Bapak. Yes, haleluya, haleluya, haleluya Bapak. Yes Bapak, inilah pujian penyembahan kami Tuhan, kami panjatkan kepadamu Bapak. Yes Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Haleluya, bertemu kembali dengan Kak Neti pada hari ini. Ya, tadi kita sudah merasakan pujian penyembahan yang sungguh membawa hati kita kepada Tuhan. Ya, hati kita dipenuhi rasa percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya.
Hari ini sharing firman Kak Neti terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai yang ke-23. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Kak Neti kasih judul, percayalah kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Nah, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan buat kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini semua karena kasih sayang Tuhan, karena anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah senantiasa pengucapan syukur keluar dari mulut kami, karena Yesus begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa, Tuhan Yesus sendiri yang menerjemahkan kepada setiap kami Tuhan. Karena setiap kami terbatas, tapi Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan melalui firman-Mu kepada setiap kami. Bekerjalah Engkau dengan leluasa Tuhan, Roh-Mu memenuhi setiap kami. Baik kakak-kakak yang ada di tempat ini maupun setiap adik-adik dan keluarga yang ada di rumah-rumah masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melawat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kisah kita hari ini tadi terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan 23. Di perikop ini bercerita tentang tindakan Nabi Elisa ya dalam berperang melawan Raja Aram. Seperti apa sih ceritanya? Nah ceritanya adik-adik, pada masa itu berperanglah Raja Aram ya melawan Israel. Ya adik-adik ya, melawan Israel. Nah, Raja Aram itu panggil semua pegawai-pegawainya, anak buahnya. Dia menentukan strategi perang mereka. Ya, nanti kita ke sana. Kemudian daerah sebelah sini dikepung ya. Dan selanjutnya. Wah, banyak strategi perang yang mereka bicarakan, mereka tentu ditentukan oleh Raja Aram. Nah, tapi setiap kali mereka mau melaksanakan rencana mereka tadi, rencana perang mereka tadi adik-adik, selalu gagal. Karena apa? Orang Israel, Raja Israel sudah mengetahui sehingga mereka mengalihkan diri dari misalnya tempat yang ditetapkan tadi sebagai serangan oleh Raja Aram misalkan di dekat jembatan. Nah, orang Israel atau Raja Israel tidak lewat depan situ adik-adik, tidak lewat di situ. Mereka beralih ke tempat lain. Ya, beralih ke tempat lain. Kok bisa Kak Neti? Mereka tahu, iya. Mereka tahu, Raja Israel tahu karena ada abdi Allah yang memberitahukannya, yaitu Nabi Elisa. Nabi Elisa sering kali memberitahu kepada Raja Israel kalau Raja Aram misalnya mau menyerang, kalian jangan lewat situ ya. Oh kalian hari ini jangan lewat di pegunungan situ, jangan lewat ke lembah situ. Di sana sudah menunggu tentara-tentara Aram. Jadi mereka setiap kali terluput adik-adik, ya terluput. Sampai akhirnya Raja Aram itu kesel ya, satu hari dia kumpulkan semua pegawai-pegawainya ya, anak buahnya itu. Terus dia bilang, waduh kayaknya nih ada ya yang membelot dari kita nih. Ada yang sudah gak setia lagi ya.
Kayaknya ada yang memberitahu Israel nih, kok mereka bisa selalu tahu kita mau nyerang dari mana, kita mau melakukan apa. Sehingga kita selalu gagal. Tapi akhirnya ada satu pegawainya bilang, oh tidak Paduka, tidak Tuanku. Itu yang ngasih tahu adalah nabinya Israel, yaitu Nabi Elisa. Dia yang kasih tahu sama raja. Dia tahu berdasarkan apa yang Paduka bilang. Jadi dia yang kasih tahu. Wah, akhirnya Raja Aram bilang, wah kalau begitu cari itu Nabi Elisa. Di mana dia? Cari dia supaya kita bisa menangkapnya. Akhirnya adik-adik dicarilah, akhirnya ditemukanlah bahwa Nabi Elisa itu tinggal di sebuah kota atau daerah yang bernama Dotan. Ya, diberitahulah kepada Raja Aram, oh Paduka dia tinggal di daerah Dotan. Maka akhirnya Raja Aram itu menyiapkan pasukannya. Wah, harus ditangkap ini Nabi Elisa. Jadi dia siapkan pasukan tentaranya itu, mereka mengepung daerah Dotan itu, berjalan ke sana malam-malam. Malam-malam sudah mereka kepung seluruh daerah Dotan itu adik-adik. Nah, pagi-pagi harinya bujangnya Nabi Elisa atau pembantunya Nabi Elisa bangun pagi-pagi dan dia ngelihat ke sekeliling, waduh banyak sekali tentara yang sudah mengepung tempat itu. Ya, sehingga dia melihat kayaknya nggak ada kemungkinan untuk lolos deh. Ya, nggak ada kemungkinan untuk lolos adik-adik. Semua sudah dikepung. Wah dia ketakutan. Terus dia lari sama Nabi Elisa. Tuan, bagaimana ini Tuan? Kata Nabi Elisa, kenapa? Tentara Aram sudah mengepung semua daerah ini Tuan. Kita nggak bisa lolos ini Tuan. Kemana kita mau pergi? Nabi Elisa berkata, tenanglah. Lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka itu. Si bujangnya mungkin mikir, lebih banyak yang menyertai kita dari mana? Orang saya lihat tuh semuanya keliling adalah tentara Aram. Tapi akhirnya Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan bukakanlah mata pembantuku ini, bujangku ini. Ya, akhirnya Tuhan mendengar apa yang didoakan Nabi Elisa. Akhirnya Tuhan membukakan mata pelayannya Elisa itu ya, bujangnya Elisa itu. Sehingga dia boleh melihat dengan mata iman. Begitu melihat berkeliling, wow ya begitu banyak pasukan malaikat. Malaikat berpasukan ya, mengelilingi lebih tinggi lagi di atas bukit-bukit adik-adik. Dengan kereta berkuda banyak sekali. Wah berarti benar kata tuanku tadi Tuan Nabi Elisa ya. Lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka itu. Tenang sajalah. Mata imannya dibukakan. Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Ya, akhirnya adik-adik itu tentara Aram sudah mulai merangsek ya. Menuju turun ke daerah Dotan itu turun. Mereka mau masuk kota. Akhirnya Nabi Elisa berdoa lagi bilang sama Tuhan. Tuhan butakanlah mata mereka itu Tuhan. Tuhan dengar lagi. Tuhan dengar lagi permintaan hambanya. Hambanya yang setia, hambanya yang baik, hambanya yang percaya kepadanya. Tuhan mendengar dan Tuhan benar-benar membutakan mata seluruh tentara-tentara Aram itu adik-adik. Ya sehingga mereka jalan gak keru-keruan jalan. Nah Nabi Elisa menghampiri, terus Nabi Elisa bilang, bukan lewat sini, jalannya bukan ke sini. Mari saya antarkan, lewatnya sebelah sana. Jadi dibawalah tentara-tentara yang sudah dibutakan Tuhan itu, mereka dibawa jalan terus sampai mereka tiba di kota Samaria. Sampai di kota Samaria adik-adik, Nabi Elisa berdoa lagi, Tuhan, bukakanlah mata mereka. Wah, nah Tuhan dengar lagi. Akhirnya mata tentara-tentara yang tadi dibutakan tuh dibuka. Oh mereka pada bingung. Loh, kita kok ada di sini? Kita kok ada di Samaria ya?
Nah, akhirnya Raja Israel bilang sama Nabi Elisa, Bapak, apakah mereka ini mau saya bunuh, kami bunuh aja. Mumpung udah di sini ya, mumpung udah di Samaria, mereka ada di bawah kekuatan Israel ya. Apa kami bunuh aja Bapak? Tapi kata Nabi Elisa, jangan. Apa kamu biasa membunuh orang tawananmu dengan pedang, dengan tanganmu sendiri, dengan panah? Jangan. Biar mereka berbuat jahat tapi kita harus berbuat yang baik adik-adik ya. Nabi Elisa malah suruh, ayo mereka dijamu, kasih makanan yang enak-enak. Wah benar adik-adik, itu para tentara-tentara Aramnya dijamu sama Raja Israel, dikasih makanan yang enak-enak. Wah mereka senang, makan enak mereka ya. Setelah mereka makan enak, pikiran tenang ya. Kalau udah makan enak, nah akhirnya mereka dilepaskan, disuruh pulang ke tempatnya lagi, ke Aram. Akhirnya mereka pulang, tentara-tentara itu semua pulang ke Aram. Dan sejak saat itu adik-adik, tidak ada lagi, tidak pernah lagi ada gerombolan-gerombolan Aram tuh yang mau menyerang Israel. Luar biasa ya, luar biasa pertolongan Tuhan. Nah, dalam judul Kak Neti tadi, Kak Neti tulis, percayalah kepada Tuhan dan ia itu Tuhan akan bertindak. Nah, next. Apa sih? Kenapa kita harus percaya? Kenapa ya? Kenapa kita harus percaya? Karena next. Percaya itu adik-adik kalau dalam kamus ya juga ya, percaya sama dengan beriman. Ya, percaya sama dengan beriman. Beriman kepada siapa kalau kita? Tentunya beriman kepada Tuhan Yesus. Seperti yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1 adik-adik. Firman Tuhan yang berbunyi apa? Mengenai iman ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang enggak kita lihat. Itu iman. Ya. Jadi percaya itu sama dengan beriman. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Ya. Next, bagaimana caranya Kak Neti kita beriman? Nah, yang pertama ya, mendengar atau membaca dan melakukan firman Tuhan. Nah, seperti dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi supaya kita beriman, kita perlu mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukannya adik-adik. Amin. Amin ya. Jadi kalau kita seperti sekarang nih ibadah, adik-adik dengar di rumah. Jangan asik-asik sendiri ya. Dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang tadi apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Nah yang kedua, berdoa. Berdoa itu ngapain? Berdoa itu kita berkomunikasi sama Tuhan. Ngomong apa aja adik-adik. Boleh ngomong keluhan, curhat, boleh ngomong permintaan, boleh ya. Sama Tuhan, boleh ngomong apa aja. Tuhan kita itu Tuhan yang mendengar. Amin. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang mendengar. Ya. Jadi supaya kita beriman. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, dan lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan jangan lupa setiap hari berdoa. Ya, nggak cukup cuman waktu mau makan aja Kak Neti, terus mau tidur, terus bangun tidur. Banyak saat-saat kita berdoa, amin. Amin ya, banyak waktu-waktu kita harus berdoa. Ya, nggak cuma mau makan, mau sekolah atau mau tidur, bangun tidur. Biasanya kan itu aja ya.
mau makan, bangun tidur, mau tidur. Nah itu berdoa. Nah banyak. Nah ya adik-adik ya. Nah seperti dalam tadi, kisah dalam 2 raja-raja tadi Kak Neti mau tekankan waktu. Ya, waktu apa tadi? Waktu pelayannya Nabi Elisa tadi loh. Melihat di sekeliling kota Dotan itu sudah dikepung oleh tentara Aram. Nah, ya dia melihat jadi dia fokus sama ada masalah datang nih, gimana nih mau keluarnya nih, gimana udah gak ada jalan keluar, semua sudah tertutup. Nah adik-adik, untuk masa sekarang ini, kira-kira next, permasalahan apa sih yang suka mengepung adik-adik, yang sedang mengepung adik-adik saat-saat ini? Kalau sekarang kita tahu ya, sekarang lagi pandemi adik-adik, pandemi COVID-19 ya. Ada masalah-masalah apa lagi yang mungkin adik-adik? Masalah keuangan, nggak bisa bayar uang sekolah Kak. Apalagi masalah di sekolah, susah. Apalagi macam-macam. Adakah orang tua saya karena pandemi ini di PHK Kak? Bingung ke depannya mau gimana. Terus ada yang sakit, jadi masalah kesehatan. Tadi sehubungan dengan orang tua di PHK, ada masalah keuangan. Gak bisa bayar uang sekolah, gak bisa bayar kontrak rumah. Apalagi hubungan sosial, hubungan sama teman, sama siapa? Saudara aku sedang berantem Kak, kesel aku Kak. Nah, masalah apa yang saat ini ada, yang adik-adik alami? Ayo, ada banyak masalah mungkin ya yang kita rasakan, yang adik-adik alami. Mungkin juga ada yang Kak Neti, kakak-kakak juga rasakan. Tapi seperti dalam firman Tuhan tadi adik-adik, yuk kita jangan fokus sama hanya pada masalah kita. Ya, jangan hanya fokus pada masalah kita. Firman Tuhan tadi bilang, Kak Neti bilang tadi dalam judul ini, percayalah kepada Tuhan. Percaya, yuk berdoa. Setelah apa? Nabi Elisa berdoa untuk membukakan mata pelayannya itu, pelayannya pun mata imannya dibukakan adik-adik. Ya, sehingga dia bisa melihat, ya, bisa melihat ada pertolongan yang lebih besar, ada pertolongan yang lebih dahsyat yang datang, yang menyertai. Amin. Amin. Jangan terfokus, aduh gimana ini. Besok aku gak bisa sekolah lagi kalau katanya telat. Ini udah 2 bulan gak bayar uang sekolah, aku gak bisa sekolah lagi. Harus berhenti. Mari adik-adik ya, jangan kita hanya terpaku. Jangan kita hanya terfokus sama masalah kita. Ada siapa? Ada siapa? Ada Yesus, ada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tuh baik loh adik-adik sama kita. Kalau Tuhan Yesus nggak sayang kita, nggak mungkin Tuhan Yesus dulu mau mengorbankan sampai dirinya sendiri di kayu salib. Demi apa? Demi kita. Ya, jadi jangan terfokus sama masalah kita sendiri. Ya, berdoalah kepada Tuhan. Karena dengan berdoa, mata iman kita dibukakan sama Tuhan. Percaya kita semakin ditingkatkan ya. Oh, ternyata aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang bisa melepaskan aku dari semua permasalahanku. Ya, berdoa bisa membuka mata iman kita. Bahwa sesungguhnya masalah kita itu kecil adik-adik ya. Kecil. Wah padahal kita tadi udah stres, udah nangis, sudah segala macam. Masalah kita itu kecil adik-adikku. Ya, tidak sebesar dari pertolongan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kecil. Tapi kuncinya kita apa tadi? Percaya. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Maka ketika kita percaya kepada Dia, kita menyerahkan seluruh hidup kita, permasalahan kita sama Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, ya. Sehingga tadi juga Nabi Elisa dan pelayannya terbebas dari kepungan masalah, yaitu tentara Aram yang mengepung. Amin. Haleluya adik-adik. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya adalah Ibrani 11 ayat 1. Apa tadi firman Tuhan berbunyi? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Karena itu rindu kita semua, adik-adik semua akan lebih lagi meningkat imannya kepada Tuhan. Amin. Ya, sehingga nggak terfokus lagi egois, memikirkan hanya dirinya sendiri, memikirkan masalahnya sendiri. Karena apa? Ketika kita percaya sama Tuhan, menyerahkan masalah kita sama Tuhan, Tuhan yang akan ambil alih semua masalah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita mau naikkan pujian adik-adik. Kita mau bilang, aku percaya ada mujizat Tuhan. Ya, mujizat Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Karena Tuhan kita itu memang Tuhan yang dahsyat adik-adik. Haleluya. Ya, di saat kita sudah nggak mampu, kita merasa kita nggak punya jalan keluar seperti tadi. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya Tuhan. Kami sungguh percaya. Ketika kami percaya kepada Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidup setiap adik-adik kami. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang mengajarkan kepada kami lagi Tuhan. Untuk kami terus beriman kepada Tuhan. Untuk kami setia kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi kami tahu
Yesus, kami lebih besar dari setiap masalah kami Tuhan. Biarlah itu kami pegang Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan Bapa. Tidak pandang kami masih kecil Tuhan. Tetapi inilah setiap kami Tuhan. Tentara-tentaranya Tuhan. Kami boleh kecil. Tapi iman kami besar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapa. Dan kami rindu firman ini boleh tertanam dan bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup setiap kami anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.